Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue DJ Slayer Remix. Kali ini sesuai permintaan dari kalian, aku bakalan bagikan cara cara sesuaikan beat vokal dengan rhythm gitu, atau sesuaikan tempo. Lebih simpelnya itu. Nah, di sini gue udah ada akapela. Kita dengarkan dulu ya. Nah, itu judul lagunya itu At My Worst. Nah, di sini gue juga udah dapat chordnya. Ini gue udah susun. Nah, apa ya yang harus kalian ketahui sebelum menyesuaikan tempo, yaitu pertama, buat chordnya, bikin chord progression. Chord progression itu apa? Nah, chord progression itu ya ini perpindahan naik turunnya itu chord. Nah, itulah yang dimaksud chord progression. BTW mohon maaf kalau logatku ini nggak Indo-Indonesia betul, soalnya aku orang Sulawesi, harap maklum. Nah, kita buat chord progressionnya kayak gini. Terus kalian harus tahu chordnya itu gimana. Chordnya itu pakai 4 bar atau 4 ketukan. Nah, kenapa saya bilang 4 ketukan? Satu chord itu 4 ketukan. Ini nih. Ini satu chord sampai sini. Terus dari sini sampai sini itu 4 chord. Terus dari 4 chord satu chord. Terus dari sini sampai sini itu satu chord. Terus dari sini sampai sini itu satu chord. Sampai sini nih, sampai ujung. Nah, kenapa saya sebutkan itu satu chord 4 ketukan? Karena gini, ini buktinya. Nah, seperti itu. Kita coba kita dengarkan. Dua ga fa, dua ga fa, dua ga fa. Nah, itu maksud saya. Kenapa satu chord 4 ketukan? Itu maksud saya. Nah, kalau udah tahu, udah susun chordnya, udah tahu chord progressionnya berapa, gimana, dua ketukan kah atau 4 ketukan. Nah, kalau yang dua ketukan, chord dua ketukan itu cuma sampai sini chordnya, cuma sampai sini tuh, terus pindah di sini. Cuman di sini kita pakai chordnya itu pakai 4 ketukan chord. Apa nggak bisa diubah bang? Bisa, nanti aku jelaskan. Oke, yang pertama kita mulai susun temponya, sesuaikan temponya. Yang pertama yang kalian harus ketahui itu cara menyesuaikan tempo vokal. Ada 2 cara, tapi kali ini aku hanya akan menjelaskan satu caranya saja, yang gampang, yang lebih cepat gitu, yang lebih cepat. Yang pertama itu ini, kita pilih vokalnya, terus edit. Nah, ini adalah frekuensi vokalnya. Nah, yang ini, titik ini nih, itu jika kalian geser ke kanan, tempo vokalnya akan melambat. Nah, kalau geser ke kiri ke sini, dia akan cepat, tempo vokalnya itu akan cepat. Jadi ke kanan lambat, ke kiri cepat. Oke. Nah, BTW kalau suaraku nggak jelas ya harap maklum, aku record jam 1 lewat, jam setengah 2 waktu Indonesia Tengah. Kita hapus saja dulu ini. Tapi ini, cara yang ini aku nggak akan jelaskan
di video ini. Kenapa? Karena ini lama ribet betul ini. Kenapa aku bilang ribet? Karena untuk menyusun vokal, tempo vokal, kalian harus tahu di mana frekuensi lagu itu, vokal itu. Contoh di frekuensi ini dia harus pindah chord. Nah, kita harus sesuaikan pas dia pindah chord, pas chord progressionnya pindah. Nah, ini juga harus masuk. Kenapa aku bilang susah? Karena kita nggak bisa lihat chordnya, jadi susah. Nggak bisa lihat ini nggak bisa lihat ini yang kusentuh ini nggak bisa lihat. Tapi kalau kalian mau aku jelasin ini, ya kalian komen di bawah, aku jelasin gimana cara susun sesuaikan tempo pakai cara yang ini nih. Nah, di video kali ini aku akan jelaskan cara yang kedua, yaitu ini, cara lebih gampang, lebih mudah. Aku juga yakin kalian lebih suka yang mudah. Pertama, kita dengarkan dulu. Karena ada kita dengarkan, kita ketahui dulu jenis lagunya gimana. Jenis lagunya maksudnya gini, ada lagu yang chordnya dulu masuk, ada lagu pas masuk vokal chord juga masuk. Nah, kita harus tahu itu. Maksudnya gini loh, ada lagu yang seperti ini. Nah, seperti itu, chordnya dulu masuk. Nah, ada juga lagu yang seperti ini. Nah, begitu, vokal masuk, chord juga masuk. Tapi untuk lagu ini dia itu beda. Lagu ini dia vokal terus masuk chord, jadi seperti ini dia. Seperti itu. Cuman ini masih hancur, coba dengarkan ya. Masih belum sesuai temponya. Nah, hancur, belum sesuai. Nah, caranya gimana bang? Pertama, kalian pilih ini vokalnya, terus kalian geser ini titik 3 ini nih yang di bawah nih, yang tulisannya CTRL ini naik, dorong naik. Nah, ini kalian aktifkan sync. Ini aku aktifkan syncnya nih. Kenapa harus diaktifkan? Ya, sebelumnya ini dia begini. Nah, kalau masih syncnya masih mati kayak gini, kalian pencet tag. Nah, kalau aktif begitu, untuk apa gunanya nanti aku jelaskan. Ada gunanya. Kita tunggu rendering. Nah, bentar, udah. Terus kalau udah ini kita potong. Nah, ini akan ada dua titik nih. Untuk memotong, kalau ini titik yang di atas ini nih, itu kalau kita geser ke kanan, lagunya itu akan memanjang gitu, akan panjang. Tapi kalau kita geser ke kiri, lagunya terpotong. Nah, kita potong dulu untuk memudahkan kita atur temponya. Nah, yang jadi PR dalam menyesuaikan tempo yaitu kita harus tahu di frekuensi mana chordnya masuk. Kan ini jenis lagunya vokal dulu, kita potong dulu sini. Kita potong. Kan ini jenis lagunya vokal dulu yang masuk. Bisa juga sih kita bikin vokal, tambahin vokal sebelum ini ya. Pas dia bilang can I call you, kita bisa kasih chord di situ. Cuman di sini aku sengaja buat begini
Soalnya apa? Karena aku cuma bikin chordnya yang begini satu. Ada chord sebelumnya di sini nih. Ada chord sebelumnya di situ. Cuman aku cuma buat. Kenapa aku bikin chordnya vokalnya dulu masuk? Ya karena aku cuma bikin ini. Dan sudah aku coba kalau kita bikinkan chord di sini sesuai dengan ini, pakai ini ke sini, begini maksudnya, begini, itu agak apa ya, agak aneh, gitu loh. Harusnya can I call you, langsung masuk chord. Nah, untuk tipe ini, untuk jenis lagu ini, ya semoga kalian mengerti. Maaf aku ngelantur, aku agak-agak apa ya, penjelasannya agak ribet gitu. Nah untuk lagu ini kita dengarkan dulu. Nah, can I call you baby. Nah, B nya pas dia ngomong B untuk kata baby. Nah, dia harusnya tuh udah masuk chord baby. Harusnya dia masuk chord di situ. Nah, kita cuma geser. Bukan yang ini. Kita pilih, kita mainkan solo dulu ya kan. Nah, kita cari frekuensinya ini kan ini ada nih frekuensinya nih. Nih. Ada kan? Kita cari di frekuensi mana dia ngomong B. Dia ternyata di sini dia. Kita tandai. Bentar. Kita tandai. Terus kita potong. Bentar. Kita potong, kita geser. Bentar. Nah. Ya. Coba kita dengar. Nah, cuman ini masih belum cocok nih. Nah, Yugima P apalah P, yang jelas dia ngomong P. Harusnya di situ dia udah pindah chord. Harusnya dia chordnya pas dia ngomong P itu harusnya udah di sini nih. Harusnya udah di sini. Terus susunya gimana bang? Sesuaikan chordnya gimana? Temponya gimana? Kembali lagi. Ini kan ada 2 titik. Ada 2 titik. Yang di atas kan udah aku jelasin. Kanan panjang, kiri pendek. Lagunya, vokalnya bukan apa. Nah, yang di bawah itu untuk tempo. Kalau kalian geser ke kanan, temponya akan jadi lambat. Geser ke kiri, temponya akan lebih cepat gitu. Tempo vokalnya bukan ini. Sekarang kita mau ikuti yang ini. Yang ini nih, yang 120 nih. Kita cari lagi, kita mainkan solo, terus kita cari di mana, di frekuensi mana dia bilang P. Bentar. Di sini P. Kita tandai. Nah, terus kita potong dulu. Terus, harusnya kan dia udah di chord sini nih. Harusnya kan pas dia ngomong P, harusnya udah di sini. Harusnya chordnya sudah masuk di sini nih, di A. Ya, A minor. Nah, ini kan udah dipotong tuh. Kita geser dah. Serepet. Nah, kita tunggu rendering. Ya oke, kita dengar. Salah satu kendala, entah di HP kalian mungkin nggak mengalami, cuman karena HP ku mungkin HP kentang, makanya harus gini. Ini yang awalnya pas ngomong dia B, harusnya tuh di sini, tapi karena kita udah atur temponya, tempo vokalnya, dia malah pindah ke sini.
terlalu cepat. Nah, kita harus geser lagi. Ada sih lagu yang enggak gini, kita ubah chordnya, kita ubah temponya, bukan chord, kita ubah temponya, dia enggak ini, bentar, dia enggak berubah tempatnya, ini frekuensinya ini enggak berubah gitu. Nah, kita dengarkan. Bentar. Nah, ini salah lagi. Ini udah kan tadi harusnya udah di sini nih, tapi karena kita majukan yang tadi ini, nah ini udah maju juga, ikut maju, jadi kita potong lagi. Bukan potong sih, kita pilih titik yang di bawah, geser, kita tunggu rendering. Aku pindahin ke bawah aja biar kalian lihat titiknya di bawah di sini. Ntar itu tuh titiknya ini nih, itu yang di bawah. Nah, ini pindah lagi nih. Nah, kita geser lagi. Emang susun chord tuh harus sesuaikan tempo tuh harus sabar. Terus ini kita geser lagi. Ini potongan yang ini nih, pas dia ngomong V yang tadi tuh, yang bait kedua itu, baris kedua di lagunya, kalimat kedua di lagunya, yang gue tadi bilang harusnya dia udah pindah chord ke sini nih di A minor. Nah, ini udah mulai mendekati yang di sini nih. Nah, tapi kita geser lagi, bang, bentar, kita pasin, Nah, kalau udah pas begitu, kita geser lagi ini. Bentar, minum kopi dulu sambil nunggu rendering. Mantap. Oke, rendering udah selesai. Kita coba dengar. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover? Love. Pas dia ngomong love, harusnya tuh udah pindah di sini nih. Nih, harusnya udah pindah di sini nih. Kita dengarkan dulu di frekuensi mana dia bilang love. Oh, di sini ternyata terlalu cepat. Kita zoom. Nah, kita zoom. Nah, kita harus simpan di situ tuh. Geser, maju, kanan. Kita tunggu lagi rendering. Minum kopi lagi. Biar tahan begadang. Nah, kita dengar. Bentar. Show you love, oh I don't pretend. Stay by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who. Udah. Dan di sini, sebelum ref itu udah lumayan. Tapi di sini, I need somebody who. Nah, harusnya dia pas dia ngomong anit samba bah, pas dia ngomong bah itu chordnya harus udah di sini. Nah, caranya gimana bang? Ya sama kayak tadi, kita main solo dulu, kita cari. Nah, ternyata frekuensi dia ngomong bah itu di sini. Kita potong lagi, teng. Habis itu kita pilih lagi. Pilih titik di bawah nih, ini nih, kemudian geser kanan, serepet. Nah, sampai di chord yang saya maksud tadi di sini nih. Harusnya tuh dia udah pindah di sini pas dia ngomong bah itu.
Jadi latih pendengaran. Korek kuping baik-baik. Oke, kita dengarkan. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh I don't pretend. Stay by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I'll do the worst. Nah, udah cocok. Ada beberapa remixer yang pakai yang sesuaikan tempo tuh dengan cara begini. Nah, pakai ketukan dia. Kita matikan yang ini. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh I don't. Nah, seperti itu. Cuman kenapa aku pakai yang ini meskipun agak ribet sedikit? Kenapa aku pakai chord? Sesuaikan tempo pakai chord. Pertama, alasannya itu gini. Kita bisa satu kali kerja tapi 2 pekerjaan yang selesai. Gimana maksudnya bang? Gini, sementara kita susun tempo ini chord sudah pasti ngikut tempo yang ini, yang 120. Nah, tugas kita adalah untuk menyesuaikan vokalnya biar ikut ke BPM 120. Kenapa saya pakai chord untuk susun tempo? Pertama, saat kita menyusun tempo, sambil kita menyusun tempo vokal ini biar ikut ke 120 BPM, kita bisa sambil ngecek chordnya fals tidak, gitu loh. Dan terbukti ternyata chord ini enggak fals menurutku ya, karena ini chord meskipun kita sandingkan dengan meskipun kita sandingkan dengan drum yang tadi, ketukan-ketukan yang tadi itu seperti ini sebagai patokan, kita matikan dulu ini, itu tetap ikut sama dia. Nah, ya kan sama. Mau bukti lagi nih, kita bikin aransemen. Yuk, bentar kita dengarkan loh. Nah, ini buktinya juga. Kenapa kalau ini udah cocok chord progression vokal dengan chord yang kita buat ini sudah cocok, bakalan ikut dengan BPM nya ini. Kita buktikan. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh I don't pretend. Stay by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I'll do the worst. Nah, ini kan cocok. Nah, seperti itu. Gampang kan? Kalau kalian mau jelasin ini, aku jelasin yang ini nih pakai cara yang ini nih. Kalian komen aja.
cuman ya nggak banyak orang pakai cara begituan, soalnya ribet, sumpah ribet parah. Kenapa ribet? Ya kita nggak bisa lihat chordnya, chord progressionnya. Ya emang kita cuma ngeliat bagian yang ininya, bukan lihat yang ini. Tapi kita bisa lihat chord progression, perpindahan chordnya. Contoh di sini, terus di sini dia pindah chord, terus kembali di sini dia pindah chord, terus di sini pindah chord lagi. Itu loh maksudku. Nah, ada juga yang bilang gini, bang, kok ada bang yang dia pakai BPM 95 tapi aransemen dangdutnya kok bisa cepet bang? Ya caranya gini, kayak tadi tuh yang ini kan pakai 4 ketukan, 1 chord 4 ketukan, 2 ga 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, dia pakai chord progression itu kan untuk lagu ini. Apakah nggak bisa diubah bang? Bisa, kita ubah kedua ketukan bisa, cuman kita fokus ke yang tadi dulu. Kenapa pakai 95 BPM tapi aransemen dangdutnya itu bisa cepat, tabuhan dangdutnya itu cepat gitu kan. Kalau kita bikin dangdut dengan BPM 120 gampang tuh, seperti ini. Kita coba. Nah, kalau kita bikin aransemen dangdut di BPM seperti ini, BPM 120, hasilnya seperti ini. Baby, give me my baby. Ayo bentar. Baby, give me my friend. Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh I don't pretend. Stay by my side even when the world is giving in. Oh. Nah, seperti itu hasilnya kalau kita bikin aransemen dangdut di BPM 120. Nah, tapi kalau kita bikin bikin aransemen dangdut di BPM 95, kita tunggu rendering. Semoga aja tempo pokoknya nggak kacau balau. Kalau berubah lagi, wah mati kita. Susun awal dari awal. Can I call you baby? Alhamdulillah ternyata tidak. Nah, kenapa saya suruh aktifkan ini, sing ini tadi? Yang ini gunanya. Kalau kalian tidak aktifkan sing, terus kalian tadi pakai BPM 120 dengan tempo vokal yang udah sesuai dengan beat rhythm, beat drum, terus kalian ubah ke 95 tanpa mengaktifkan sing, maka vokal ini temponya akan beda, akan berubah dan tidak akan sesuai dengan beat rhythm, beat chord atau beat drum, nggak akan sesuai. Nah, kalian harus ngulang dari awal. Tapi kalau kalian aktifkan sing di bagian ini, di bagian vokal aja, karena di bagian bawah nggak ada sing di vokal. Sing, meskipun kalian ubah ke 170, 2000, 200, itu nggak bakalan ini tetap ngikut. Dia tempo vokalnya akan tetap mengikuti ini nih 95 BPM atau ke 120, 130 tetap ngikut, asal singnya aktif. Itulah gunanya sing. Nah, kita kembali ke tadi.
kalau kita susun aransemen dangdut yang tadi seperti tadi waktu di BPM 120 di terus kalau kita gunakan aransemen dangdut yang tadi kita pakai di BPM 120, kita pakai di BPM 95, hasilnya seperti ini. Nah, lambat parah, lambat. Nah, bikin ngantuk. Kenapa orang ada yang pakai BPM 95 tapi beat dangdutnya bisa cepat? Karena dia pakai aransemen seperti ini. Seperti itu. Nih, lihat nih. Dung. Seperti ini. Coba kita dengar. Bisa jadi kita tambahkan begini. Bentar. Nah, seperti itu. Dia pakai seperti itu. Nih. Ini nih. Kalau kalian nggak mau pakai yang seperti nggak mau tambahin drum di sini, ya nggak apa-apa, kalian buang, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kalian mau tambahin di sini ya nggak apa-apa. Mantap. Terus chordnya gimana bang? Bentar kita dengar. Baby, give me my friend. Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. Nah, seperti itu. Tapi gini. Ada juga yang bilang seperti ini. Bang, aransemen drumnya udah cocok bang. Udah cepat meskipun di BPM 95. Tapi vokalnya jadi lambat parah bang. Nah, dengar aja nih. Baby, give me my friend. Can you be my lover? Apa nggak bisa dibikin cepat bang? Bisa. Dengan cara mengganti chord. Bukan mengganti chord dari C ke D, bukan. Tapi mengganti jenis chord. Ini chordnya dia pakai 4 ketukan atau 4 bar nih. 1 2 3 4 ya. Kita potong serepet. Nah, dia pakai 2 ketukan. Terus ini kita geser. Kita potong juga. Kita geser. Terus ini kita potong juga. Kemudian kita geser. Bentar. Nah, kita potong, geser. Nah, mantap. Tapi kalau kita geser seperti itu udah kayak guru aku. Guru yang menjelaskan, itu guru matematika. Itu apa ya? Chordnya, vokalnya jadi fals. Dengarkan. Baby, give me my friend. Kan? Dia ngomong face di sini V, tapi chordnya masih di sini. Harusnya dia ngomong V di sini, tapi dia malah ngomong V di sini. Dengar. My friend. Nah. Jadi gimana caranya bang? Iya, atur tempo lagi. Seret. Gampang. Tinggal potong, geser. Bentar. Ini kan di sini, harusnya di sini nih. Kita pilih. Nah, pilih kembali nih titik yang di bawah ini. Geser ke kiri. Seret. Nah, kita tunggu. Apakah cocok? Call you baby. Call you babe. Nah, enggak. Ini B. Dia terlalu cepat lagi. Kita geser lagi. Call you baby.
Can you be my Kita geser lagi, seret. Yang jelas ini harus sejajar dengan ini, makanya saya potong. Kalau kita tidak potong, kita harus zoom lagi, kita lihat di frekuensi mana dia ngomong P. Nah ini kan udah sejajar nih, coba kita dengar. friend? Nah cuman ini masih terlalu cepat. You baby, Nah ini B. baby. Kita geser lagi ke kiri, ke kanan. Ke kanan, kita geser ke kanan. Nah, makan dulu sana. Minum kopi dulu ya kan. Baik. Kita dengar. Baby, can you be my Nah, terlalu cepat. Geser lagi. Seret. Kita tunggu. Ya semoga kalian nggak bosan nontonnya. Ku sarankan kalian kalau memang mau belajar, tonton ini sampai habis meskipun setengah jam lebih. Sambil minum kopi, ya. Mantap. Kita dengar. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh I don't pretend. Stay by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love. I need somebody. Bentar. Kayaknya ini nggak cocok lagunya untuk tipe chord 2 ketukan. Tapi nggak apa-apa, tetap aku kasih lihat kalian. Nah emang ini nggak cocok sih. Aku udah coba sebelumnya, sebelum bikin tutorial ini aku udah coba. Nah kenapa aku tadi ambil ke sini? Karena ini udah mulai cocok temponya, tapi di sini di refnya Hanif Samba dia ngomong ba di sini, tapi chord masih di sini. Jadi kalian harus tahu chord-chordnya itu, harus tahu. Kita dengarkan. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh I don't pretend. Stay by my side even when the world is giving in. Kita coba dengar pakai ini. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh I don't pretend. Stay by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I said I'll do the work. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel the Jadi lucu. Vokalnya kejar-kejaran. Ini udah cocok. Bisa nggak Bang? Bisa lambat lagi? Bisa. Tinggal ini. Seret. Bentar, salah putar. Seret. Kita coba ke 85. Contoh ya, contoh. Kita dengar. Tapi tempo apa ya? Seperti ini nih. Yang jelas seperti ini nih. Tapi kita dengar. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh I don't pretend. Stay by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry. Bentar. Can I call you baby? Masih salah, masih sedikit. Seret. Nah. Ini Perfect, but I hope you see my worth. I need somebody. ini geser lagi.
Nah, ini ada yang bertanya seperti ini nih, jadi ya rasakan itu. Nonton saya itu sampai 40 menit lebih, tonton itu. Kalian minta kan kupas tuntas, nah udah aku kupas sampai ke akar-akarnya. Ya semoga kalian suka. Jangan lupa minum kopi, siapkan rokok, siapkan cemilan, duduk manis, pasang headset, pasang headset, tonton, siapkan kuota banyak-banyak. Kita dengar. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh I don't pretend. Stay by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I'll do the worst. Nah, seperti itu. Ritmenya gimana, Bang? Ya, tinggal ubah ini, seret. Kita blok, potong, geser, 2 kotak, seret, copy, seret. Kembali ke bar pertama, paste, copy, paste, seret. Udah selesai. Hantam. Baby, can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Bahasanya gimana, Bang? Ya tinggal copy, kontainer, ritme andalan. Oh, ini kita ganti, ini kita hapus. Kita aktifkan ini, chat. Oke, ini kita hapus. Bentar, ini kita hapus. Set. Ritme andalan ganti, set. Keyboard kembali, cari sample bass, deep. Kita susun, seret. Nah, keuntungan dari update ada ghostnya ini ghost chord apalah yang jadi seperti itulah. Kita bisa bikin itu jadi petokan, seret. Kita blok, set, hapus, copy. Ada yang salah copy, set. Nah, set. Nah, macam nih. Kita dengar. Bentar. Bass. Kalau bass jarang sekali dia pakai C di 5. Di apa ya? Di chord 5 itu. C5 ke A5 ke. Kita pakai di C4. Set. Coba kita dengar. Loh. Oh. Nah, coba kita dengar. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, oh I don't pretend. Stay by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, boy, I swear I'll do the worst. Nah, mantap toh. Habis itu ya kalian kasih ringan kah, kasih angklung kah, kasih efek. Lainnya aku kasih efek masternya kompresor, equalizer. Kalian kasih reverb lah, equalizer di ininya lah, reverb di ritmenya, di bassnya, di sini di drum. Kalian kasih automation track atau apalah, kalian kasih efek-efek yang lain-lain, terserah. Yang jelas ini udah selesai. Kalau ini udah selesai, yang 3 ini temponya sesuai, ritme udah mantap, sesuai dengan chord, vokalnya udah sesuai dengan chordnya, bassnya udah selesai, aransemen drumnya udah kita putuskan pakai yang mana. Nah, seterusnya tinggal bikin intro, masukkan riser, hantam masuk ref, kemudian bikin drop, bikin melodi vokal, bikin random melodi, riser lagi, kemudian penutup. Nah, udah selesai. Oke,
Ya, semoga kalian paham. Dan untuk video tutorial kali ini, tenang aja, kalau kalian mau aku bikinkan video tutorial lagi. Bentar, kok lo buat kayak gini, Batak. Oh, Batak kayak ini atau apa? Kalau kalian mau minta aku supaya bikin video tutorial lagi, ya kalian komen saja di bawah. Mau yang lengkap, aku buatkan yang lengkap meskipun itu 1 jam, biar puas kalian mengerti, biar sampai kalian mengerti. Gak apa-apa, bagi ilmu itu mantap. Oke? Ya, semoga kalian mengerti sih. Dewe, terima kasih untuk yang sudah request, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Untuk videonya selanjutnya, kalian mau DJ, kalian mau tutorial apa, ya komen aja di bawah. Kalau DJ aku bisa buatkan secepatnya, tapi kalau untuk tutorial ini aku buatkan sampai berapa jam pun, yang penting kalian mau tahu, benar-benar mau belajar, ya aku buatkan meskipun durasinya berjam-jam. Ya lumayan kan kalau kalian nonton sampai selesai. Durasi mantap itu, nambah-nambah jam tayang. Yang penting ini harus lengkap, ya aku buatkan yang lengkap meskipun panjang durasinya. Oke, terima kasih buat yang sudah mampir, terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah request. Dan video terus sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam remixer.